mereknya apa atau namanya apa ini Pak Salam? Kalau boleh diinformasikan. Oke, boleh sekali Pak. Oh, iya. Dan tolong disebarkan. Iya, saya masalahnya gini Pak, penasaran. Katanya gini, apakah benar yang dibicarakan di khalayak ramai tentunya di kalangan petani-petani itu jenis apa itu tanaman apapun kok saya dengar itu pakainya itu. Dan cocok Pak. Kan cocok. Jadi ini saya pengen tahu lebih detail namanya apa, terus itu sudah dirilis mulai kapan dan sebagainya. Monggo Pak. Mungkin bisa dianu. Saya coba perlihatkan sekalian ya. Boleh. Pasti ini udah terkenal saya. Ini ya berarti. Ya, kebetulan betul ini adalah produk kerjasama kami dengan tim Multisarana Indotani. Jadi awal penelitiannya memang dilakukan di lab Departemen Bioteknologi Pak di PT BISI Internasional. Fungisida alami, bahan aktifnya adalah Trichoderma hertzianum. Jadi mereknya adalah Trichoplus AP. Iya, seperti ini. Sebentar Pak, sebentar sebelum dijelaskan masalah Trichoplus AP ini. Ini saya pengen tahu kan ada kata plus, tentunya ada keistimewaannya. Sekarang kan ada satu merek tuh Trico atau apa. Ini bahkan ada kata penegasnya plus. Nah, plusnya itu plusnya di mana, gitu loh Pak ya. Kemudian AP ini singkatan apa? AP. Ada AP ini Pak. Ada AP dengan AP. Ada AP Trico ini kan. AP itu apa singkatan asli Pak Kumis atau gimana? Saya itu penasaran Pak. Ya. Kalau Trico Plus asli Pak Kumis. Nah itu nanti tambah terkenal nih Pak. Ya. Oke. Ya. Betul. Dari ini dulu Pak. Namanya Trico Plus ya. Gitu ya Pak ya. Jadi ketika kami mendaftarkan produk ini, kelompoknya adalah biopestisida. Biopestisida dengan target untuk mengendalikan penyakit. Penyakitnya layu. Nah, jadi sudah khusus bidikan kami itu kan mengendalikan patogen penyebab penyakit layu. Nah, kami ingin membuat produk ini selain mengendalikan penyakit, juga mengoptimalkan potensi tanamannya, Pak. Itu dua fungsi berarti. Betul, dua fungsi dalam satu produk ini. Jadi membidik OPT-nya, yang kedua adalah menginduksi supaya tanamannya memperbaiki sel-selnya pertumbuhannya tumbuh optimal. Jadi plusnya adalah mode of action atau cara kerja dari Trichoderma ini selain untuk penyakit ada dua fungsi berarti untuk tanamannya. Makanya di beberapa percobaan kami terlihat efek untuk pertumbuhan tanaman adalah pertama performance bibitnya. Benihnya Pak ya? Ya. Benih ditanam, pertumbuhan bibitnya akan lebih bagus, lebih cepat, lebih vigor, lebih hijau. Itu sudah kami coba di beberapa crop. Jadi penampakannya lebih bagus dibanding dengan yang tidak pakai Trico Plus ini Pak. Betul, itu kan kita mengabaikan dulu nanti penyakitnya ya Pak. Betul. Ini plusnya untuk pertumbuhannya. Yang saya tandakan tadi plusnya. Berarti kan ada apa kata plus itu pengaruh ke berarti kan punya kelebihan yang lain kan Pak dibanding untuk untuk OPT-nya Pak ya. Betul. Kenapa plus? Mungkin yang lain hanya Trico hanya khusus untuk pengendalian saja. Tidak ada untuk memperbaiki tanamannya dan lain sebagainya. Betul berarti plusnya itu ya berarti ada fungsi lain yang selain untuk membunuh itu OPT-nya itu tadi. Kalau AP-nya apa? Nah, itu saya juga bingung apa asli Pak Kumis jangan tadi. Bukan, kan ini mau ketemu kan, itu kan juga hasil dari kerjasama departemennya Pak Salam ini, biotek ini dengan MSI ya, untuk mengembangkan ini. Lah ini kok ada AP itu ada AP, Trico Plus AP. Iya. Tadi sebenarnya ketika proses pendaftaran adalah untuk biopestisida. Jadi AP ini adalah agen
pengendali di sini OPT, penyebab penyakit layu. Tapi ada plusnya untuk pertumbuhan tanaman, untuk fungsi yang lain. Jadi selain agen pengendali plus untuk mengoptimalkan pertumbuhan tanaman. Ini ternyata benar Pak. Kemarin tuh memang saya masih ragu. Nah, ragu itu beberapa informasi yang saya dapat, kemudian pas jalan di lapangan juga banyak yang itu loh dari cap kapal terbang. Nah, kapal terbang kan. Kapal terbang, betul. Ternyata namanya ini Trichoplus AP. Ini berarti jangan lupa Pak, sekarang ternyata ada yang punya nama yang dimirip-miripkan Pak setelah kami ini. Hampir sama. Mungkin karena mulai terkenal, bukan hanya terkenal Pak menurut saya. Khasiatnya sudah terbukti bahwa sudah di aplikasi petani itu hasilnya nyata. Nah, ada orang yang mirip-mirip nama jadi yang asli itu Trichoplus AP. Saya makanya ini mumpung kesempatan ini biar dilihat, diketahui oleh sahabat BC dimanapun berada bahwa merek kapal terbang yang asli untuk Trichoderma itu namanya Trichoplus AP. Tidak ada yang lain. Tidak. Jangan tergoda dengan yang jangan lain. Tergiur oleh iming-iming yang harga murah dan lain sebagainya. Betul. Karena itu kualitas Pak nanti kaitannya kalau harga. Baik Pak Salam. Kemudian masih sekitar Trichoplus. Saya tanyakan tuh perbedaan, apakah ada perbedaan antara Trichoplus AP ini yang sama-sama Trichoderma dengan yang sejenisnya Pak? Sudah merek sejenisnya lah. Itu perbedaannya di mana Pak? Ya, jadi Trichoderma ini kan sebenarnya bukan jamur bermanfaat yang baru-baru ini dikembangkan ya Pak ya. Jadi Trichoderma ini adalah aslinya jamur tanah. Jadi dia biasa tumbuh di tanah. Tanah manapun kalau diisolasi kemungkinan akan dapat. Seperti itu. Nah, yang kami jadi banyak spesiesnya tadi Trichoderma genusnya betul. Jadi bisa berbeda-beda nanti spesiesnya dan itu sebenarnya gampang untuk diisolasi. Dan salah satu alasannya kenapa digunakan gampang diisolasi itu kan karena berarti pertumbuhannya relatif cepat, gampang, dia adaptasinya tinggi. Nah, terus bedanya apa dengan Trichoderma yang lain? Yang lain lah sejenisnya ini yang perlu kita pengen tahu Pak, bahwa karena itu ada selain kata plus tadi, tentunya masing-masing produk punya kelebihan dibanding dengan yang tanyakan tuh kelebihan Trichoplus AP ini sama-sama menggunakan Trichoderma. Betul. Itu dibanding dengan jenisnya apa? Ini yang perlu kita informasikan. Tadi isolasi dapat Trichoderma setelah diidentifikasi mungkin saja sama misalkan Trichoderma harzianum. Pak Kumis misalkan isolasi sendiri. Ya bisa saja Pak Kumis menggunakan itu, tapi kami memang punya kelebihan. Jadi produk kami itu terdaftar resmi. Jadi kalau terdaftar resmi itu kan ada persyaratan ya Pak ya. Persyaratan tertentu, kualitas dan efektivitas. Yang meloloskan ini ya Pak ya. Dan memang harus dijaga dan akan dicek periodik. Betul. Jadi jenisnya mungkin sama Trichoderma. Tapi ada kata kunci adalah screening, uji kualitas, dan quality control sih Pak. Jadi lebih ketat dan lebih terjamin ya tentunya ya Pak ya. Barangnya sudah bisa istilahnya tidak diragukan lagi istilahnya Pak ya. Apa bedanya? Jadi kami memproduksi ini adalah hasil penyaringan dari Trichoderma yang kami isolasi dari berbagai macam ya. Berbagai tempat. Kami uji kemampuannya tadi. Kemampuan dengan dua pendekatan. Bisa memberi efek ke patogen. Bisa memberi atau memicu pertumbuhan tanaman yang lebih optimal. Nah, jadi perbedaannya di kami adalah yaitu tadi hasil. Saya berkunjung di beberapa petani mungkin ya Pak ya, maaf mereka juga mungkin mengembangkan seperti itu. Tapi dalam pengembangan itu perlu beberapa poin yang harus kita konfirmasi, yaitu tadi
asalnya itu punya kemampuan apa, kelebihan apa. Nah, kami melakukan uji kemampuan di laboratorium supaya ketika diaplikasikan memang ada hasilnya. Jadi ya itu tadi intinya, garis besarnya sih. Berarti perbedaannya Pak ya? Perbedaannya kita ada ya Pak. Perbedaannya itu berarti mungkin ada nilai plusnya itu tadi dibanding dengan yang lain. Betul, itu mungkin itu Pak ya. Pemilihan setelah dipilih diuji, pemilihannya berdasarkan kemampuannya itu tadi ya Pak. Setelah punya, kita dalam proses itu kualitasnya dijaga Pak. Jadi dalam persyaratan untuk pendaftaran itu kan, kalau trichoderma ini ada persyaratan kerapatan spora minimal. Nah kami tuh jaga supaya itu benar-benar bisa tercapai ya Pak tercapai. Karena kan anggap saja dengan kerapatan sekian baru dia punya kemampuan untuk itu yang ya optimal. Nah itu dalam produksinya kami menjaga itu. Selain itu dalam proses produksi trichoderma ini kan sebenarnya kan yang dimanfaatkan adalah spora trichodermanya. Tapi dia tuh ukurannya kecil sekali. Kalau kita memproduksi itu mungkin dapatnya hanya berapa gitu ya Pak. Nah itu perlu pembawa supaya masaknya jadi lebih banyak. Kerapatan sekian itu diperoleh di masa berapa gram, berapa kilo misalkan ya Pak. Berarti ada. Nah pembawanya itu juga perlu bahan yang terpilih supaya menjaga supaya dia tetap stabil. Karena kan kita produksi tidak kita langsung aplikasikan ya Pak ya. Betul. Ada pengiriman, pengemasan segala macam, ada waktu. Nah itu tuh butuh prosesnya lama kan ya, prosesnya lama, butuh panjang. Pembawa yang memang sudah dioptimasi, dia bisa mempertahankan viabilitas dari sporanya itu. Mungkin saja teman-teman yang lain di lapang, kan tadi saya bilang sebenarnya gampang kok isolasinya, gampang memperbanyaknya. Saya dapat cerita, menggunakan sayuran bekas, nasi bekas dicampurkan, misalkan ya Pak ya, memang terus diamkan dulu, fermentasi berapa lama baru diaplikasikan. Tapi ketika kita menginginkan efektivitas yang sama, bahan itu harus sama persis. Nah kalau di petani misalkan atau teman-teman mungkin saja selain menggunakan sisa sayuran ini, nasinya mungkin nasi 2 hari, nah berikutnya mau produksi lagi, sayurannya mungkin beda ya Pak ya. Sudah beda. Dulu kubis-kubisan daun apa, memproduksi berikutnya beda, adanya sayuran ini, asal-asalan ya. Nah komposisinya beda. Nah itu salah satu kunci. Tidak bisa mendapatkan yang sama ya Pak? Efektivitas yang sama persis. Kalau di lab kan bahan pembawanya ini berapa gram per gram, pengeringan berapa lama itu harus sama untuk mendapatkan efektivitas yang berarti Trichoplus ini dijaga itu terus. Betul, supaya apa yang diinginkan itu terdapat sama dari yang pertama harus ada itu. Kedua, berikutnya seperti itu. Kemungkinan bedanya dengan yang itu mengembangkan trichoderma yang lain itu atau yang lain, dia tidak jaga itu Pak. Jadi sehingga efektivitasnya akan berbeda juga. Sangat mungkin tidak stabil. Betul, tidak stabil itu tadi Pak. Berarti kalau Trichoplus AP ini memang dijaga kestabilannya sehingga dari yang dulu, sekarang maupun besok itu tetap produksinya itu kan istilahnya sudah ada SOP-nya sudah kalau ada mau hasil yang sama caranya seperti ini ya udah seperti itu. Jadi tetap mempertahankan itu Pak, SOP tetap tidak boleh dilanggar kan. Itu bedanya mungkin Pak Salam. Jadi dengan yang kenapa lain. Sekarang petani menggunakan Trichoplus AP ini sangat-sangat yakin dan memang stabil lah ya Pak ya. Orang Jawa bilang marem Pak. Jadi kalau bahasa Indonesia marem. Kalau sudah tanpa ini jadi ada yang lega kurang lah. gitu, lega. Iya. Biasanya pakai ini, kalau pakai yang lain tuh mungkin Pak Salam ada godaan harga murah, ada bonus dan sebagainya. Toh sama-sama trichoderma, pemikirannya begitu. Tapi sekali pakai sebagai aplikasi, loh kok nggak sama hasilnya? Kembali lagi ke Trichoplus AP ini tadi itu. Karena memang kestabilannya dijaga. Nyambung lagi nih Pak Salam, nyambung lagi. Banyak Pak ini. Enak ya Pak ya, ternyata banyak yang bisa diobrolin. Saya itu ini
Ini masih banyak pertanyaan, Pak. Baru siap. 1-2 tadi. Buat Mumpung, Pak. Siap. Orang Jawa bilang kan aji mumpung. Ya, betul. Karena kita nggak setiap hari ketemu betul, ya, Pak. Ya, Susah. susah. Mau ketemu Pak Salam, mau ngobrol kayak gini aja. Betul. Kita sudah tercancel berapa kali, Pak? Iya kan? Iya, Pak. Maaf ini saya. Ternyata jadwalnya untuk bisa sama juga agak susah ya. Makanya sahabat visi dimanapun berada, kalau nggak istilahnya monitor, nggak menyimak ini apa yang kita obrolkan, akan sangat rugi karena informasi seperti ini langka, Pak. Ini, ya kan? Mumpung kita ketemu, bisa kita ngobrol, sharing ya, Pak. kita sharing dan sebagainya. Manfaatnya nanti bagi para petani, sahabat visi dimanapun berada. Sekali lagi nyambung, masih masalah Trichoplus ini, Pak. Pak Salam. Tadi sudah ada perbedaan, sama-sama berbasis dia Trichoderma. Nah, yang sana kan kenapa kok harus Trichoderma? Ini alasannya apa? Ini pasti punya alasan tersendiri selain tadi yang sudah disampaikan Pak Salam. Kemungkinan kenapa Trichoplus AP ini mengambil itu tadi bahannya tadi yang dari apa? Trichoderma itu tadi kenapa? Apakah ini salah satunya tadi dimulakan mudah di sendiri atau dari ini itu untuk apa ya? Spektrumnya lebih luas atau bagaimana? Mungkin bisa tambah diceritakan, Pak. Betul, oke. Jadi berbicara kembali ke biopestisida, khususnya untuk mengendalikan penyakit dari golongan jamur, ya Pak ya. Ini kan pestisida Trichodermanya sasarannya patogen jamur. Sebenarnya ada beberapa pilihan. Kalau kita ingin mendapatkan informasi browsing, selain Trichoderma ada Aspergillus niger seperti itu, ada banyak bahan lain sebenarnya dari kelompok jamur. Nah kalau tadi sempat saya ini kan, kalau untuk hama ada Beperia, ya Pak ya, ada Metarhizium. Nah kenapa kami mengembangkan dari berbasis Trichoderma itu tadi ya? Salah satunya untuk mendapatkan material pengendalian ini kita harus berpikir yang gampang ya Pak ya, memperolehnya. Salah satunya tadi Trichoderma itu gampang diperoleh, diisolasi. Betul. Medianya juga perbanyakannya media umum. Gampang juga. PDA seperti itu. Kemudian dari kemampuannya Pak. Jadi Trichoderma ini tadi bisa sebagai untuk pupuk pengurai. Dia bisa mendegradasi tadi ya bahan-bahan dari selulasa. Itu Trichoderma ya? Bisa diaplikasikan selain mungkin yang terkenal IM Trichoderma juga bisa untuk mengurangi. Makanya percobaan kami juga ada nanti ke sana, kita ceritakan di belakang. Nah, Trichoderma ini cara kerjanya relatif komplit, Pak. Dibanding bahan yang lain mungkin ya. Jadi ada beberapa cara kerja. Ke tanaman langsung, ke hama langsung, dia bersifat kompetisi ruang. Jadi kalau di lab itu melihat kemampuan yang paling gampang dan terlihat itu adalah ditumbuhkan bersama Pak dalam satu petri, satu media gitu ya. Diadukan mana sih yang pertumbuhannya lebih cepat. Memang diadu Pak ya? Emang diadu dalam pengujian laboratorium itu, diadu antara Trichoderma dengan patogennya. Jadi siapa mana yang kuat gitu ya? Nah betul, dan ini Trichoderma ini pertumbuhannya cepat, menutupi pertumbuhan atau menghambat pertumbuhan patogennya. Patogen tadi ya Pak? Betul, itu Trichoderma. Kenapa alasannya begitu ya Pak? Kemudian Trichoderma ini selain kompetisi ruang, bisa menghasilkan phytoalexin atau bahan-bahan yang bersifat racun bagi patogen tadi. Iya. Kemudian itu patogen ya Pak ya. Ketanamannya Trichoderma ini bisa memicu pertumbuhan dengan menghasilkan CPT, salah satunya IAA yang biasanya percobaan Trichoderma adalah yang ingin dilihat adalah pengaruh ke akar biasanya. Perakaran, karena ada beberapa juga jenis Trichoderma yang memang
bersimbiosis. Oh ya, oke. Dengan perakaran. Sebentar Pak. Itu. Mumpung ingat Pak, Ya. maaf saya potong. Tadi Pak Salam kan ngomong masalah perakaran. Ada salah satu kasus yang terjadi di petani padi Pak. Menggunakan Trichoplus AP ini diaplikasikan pada saat perendaman Pak. Ini cerita aja Pak ya. Nyambung tadi yang perakaran. Ternyata ketika merendam itu yang direndam biasa sama yang dikasih treatment Trichoplus. Itu perakarannya atau tumbuh radikulanya itu lebih cepat pakai ini. Betul. Apa nyambung ini tadi Pak ya? Betul Pak. Jadi Trichoderma ini di beberapa literatur dan kita uji juga memang bisa menghasilkan hormon pertumbuhan tanaman seperti itu. Jadi di pengujian penyaringan mana yang mau digunakan, yaitu Pak punya efek menghambat patogennya, punya kemampuan untuk menghasilkan untuk pemicu pertumbuhan tanamannya. Kalau itu tadi ke tanamannya ya Pak ya, akar, nanti daun biasanya juga lebih hijau. Kalau percobaan kami sudah dibuktikan di padi itu kelihatan aplikasi Trichoderma daunnya lebih hijau. Itu pertumbuhan. Untuk pengendalian penyakit secara tidak langsung. Jadi kalau tadi kan langsung ke patogennya. Ini juga bisa kayak tadi di awal imunisasi ya. Nah ini juga digunakan sebagai imunisasi untuk tanaman. Jadi tanaman itu kan punya gen ketahanan yang khusus dan yang umum. Ini kita bahas sederhana ya Pak. Sederhana jadi begitu. Ada gen ketahanan yang dia bisa diaktifkan oleh bahan tertentu. Namanya istilahnya induced resistant. Berarti harus ditumbuhkan dari dia khusus akan tahan itu kalau dipicu dulu. Nah, ada pemicunya Pak tentunya. Trichoderma ini bisa sebagai pemicu untuk boosternya atau gimana Pak ya? Memicu, saya cubit Pak kumis, terus ada berasa sakit gitu ya. Nah nanti ada gen yang aktif supaya sakit itu cukup sakit saja, tidak menimbulkan luka. Kemana-mana, itu tuh si Trichoderma itu nyubit. Nanti ada jalur asam salisilat misalkan yang memberi sinyal ke penanggung jawab untuk ketahanan tanamannya. Kalau di tanaman ada istilahnya PR gene, pathogen related gene. Jadi gen itu akan aktif dipicu oleh bahan tertentu. Jadi ketika ada nanti serangan patogen, dia bisa terdeteksi ya Pak istilahnya. Terdeteksi kemudian menghambat supaya patogen itu tumbuh. Menyerang tidak tumbuh berkembang di situ ya Pak. Jadi itu Trichoderma kenapa dipilih? Karena punya kemampuan itu juga. Berarti yang saya tanyakan itu tadi, kenapa Trichoderma ternyata begitu penjelasannya ya Pak ya. Dan bahan itu belum tentu dimiliki oleh agen yang lain. Seperti itu. Kenapa ini plusnya banyak Pak ternyata Pak. Ternyata tidak plus. Kalau mau diuraikan ada kata plusnya ini kan plus banyak sekali. Betul. Tentunya kata plus itu kan tidak minus. Berarti kan ada nilai lebih kan Pak. Nilai lebihnya tidak hanya sekedar sebagai penyerang atau pembunuh patogen dan sebagainya, tapi ada plusnya yang lain. Ketanaman juga bisa. Cara kerjanya tidak langsung saja, tapi bisa melalui itu kemudian dia juga memberikan sinyal-sinyal yang nanti kan ada, ini loh mau ada serangan dan sebagainya. Gimana? Nanti juga, ada yang saya yang bagian menghambatnya. Misalkan ini ada pengumuman penting ini dari Big Boss ini, Pak Salam ngantuk, bangun. Betul. Mungkin begitu ya Pak. Gitu ya, jadi ada sinyal supaya nggak ngantuk. Ya udah minum dulu. Minum dulu Pak. Gitu Pak. Minum dulu ya. Supaya nggak ngantuk dan tenggorokan nggak kering Pak. Dari tadi nggak ngomong gitu Pak Salam. Untung saya kasih sinyal. Berarti Trichoderma ini. Oke, sekarang tadi Trichodermanya sudah memberi sinyal bahwa kita sudah haus. Sekarang patogennya sudah mati, Pak. Patogen serat. Nah, gini Pak Salam. Tadi kan kita sudah banyak bahas ya, apa itu keistimewaan Trichoplus AP cap kapal terbang ini ya, sudah
bisa diaplikasikan ke pestisida bersamaan kemudian pupuk. Ya dia fungsinya selain untuk memang melawan OPT atau patogen dia juga ke tanamannya dan ternyata kan memang kata plus itu kan tidak hanya tulisan kan Pak. Betul. Nah, kadang-kadang kan orang tanya plusnya apa sih? Nah plusnya kita sudah bisa menjelaskan bahwa plusnya memang banyak sekali. Antara lain tadi ada beberapa macam tadi, termasuk tadi yang saya pengalaman kan, Pak Salam tadi saya sampaikan bahwa ada satu memang sudah kasus yang ini kasus bagus sih, yang tadi saya sampaikan bahwa di aplikasi di perendaman benih padi itu sebelum semak itu ternyata mempercepat juga akar radikula yang supaya bisa tumbuhnya lebih cepat. Sehingga waktu perendaman biasanya petani itu dan 2 hari 2 malam itu direndam 2 hari, kemudian baru ditiriskan, baru disebarkan Pak. Ini kan bisa menghemat waktu juga. Nah, masih pertanyaan seputar Trico Plus AP kita ini Pak. Kalau ini apakah Trico Plus AP ini bisa diaplikasikan ke semua jenis tanaman? Nah, yang tadi saya tanya itu kan bisa diaplikasikan dengan pestisida secara bersamaan. Nah, sekarang pertanyaannya, apa bisa diaplikasikan ke semua tanaman? Nah, kalau bisa itu bagusnya seperti apa? Kalau tidak seperti apa? Ini mohon pencerahannya Pak Salam, monggo. Ya, baik Pak. Jadi ini pengalaman kami juga ya. Jadi ketika kami membuat produk ini, harapannya juga manfaatnya banyak, luas, banyak luas, Pak ya. Betul. Karena kita melihat dari segi dari referensinya. Nitrogennya tinggi, maka semakin rusak kan Pak. Nah, ternyata kalau menurut para ahli nih, ahli tanah ini, karena itu unsur hara yang ada terikat di dalam tanah tidak bisa diserap oleh akar tanaman. Apakah benar Pak? Ini pengalaman setelah kita suruh petani tersebut mengaplikasikan Trico Plus, itu kok dengan dosis atau pupuk yang sama seperti biasanya, bukan penambahan, itu bisa hijau kembali. Ini gimana Pak menurut Pak? Apa benar ini ada pengaruhnya? Menurut persepsi saya dengan petani itu bahwa Trico Plus ini bisa mengurai apa yang di dalam tanah tidak terurai sehingga dia itu bisa menguraikan itu, atau apa benar atau gimana Pak menurut Pak Salam?